Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas beberapa penjelasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Terakhir adalah kita membahas sifat nuzul bagi Allah alias turun, dan Allah bisa terlihat wajahnya di surga. Pada intinya sikap akidah Ahlus Sunnah terhadap asma dan sifat Allah adalah itsbatu kulli ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi atau athbatahu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ghaira ma sabaqa. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat bagi Allah di dalam hadisnya yang sahih tanpa 4 hal. Hal pertama, mentakwil kepada makna lain. Kedua, menta'til. Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah tersebut. Ketiganya, mentakyif, mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi atau penjelasan tertentu. Dan terakhir, tanpa mentamtsil atau menyerupakan, menyamakan dengan sifat makhluknya. Kita berlakukan keempat kaidah ini untuk seluruh sifat Allah. Tidak mentaktil maknanya menetapkan sifat seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya. Seperti beberapa di antaranya wajah. Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya punya wajah. Seperti Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu bakal binasa kecuali wajah Allah. Maknanya Imam Bukhari yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dalam bab tafsir, bab membahas ayat ini, makna illa wajah illa sahibal wajh, kecuali Allah pemilik wajah. Dan di dalam kalimat lain illa malikah. Malikah itu pemilik wajah, yakni sahibah. Artinya Allah memiliki wajah. Nggak boleh diingkari. Allah sendiri yang menyatakan itu. Juga dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan abadilah wajah Allah.
wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Apakah hanya wajahnya? Enggak, artinya pemilik wajah. Berdasarkan hal itulah wajib diyakini Allah punya wajah, enggak boleh diingkari, dita'til. Dan ta'til ini buah dari takwil. Oh, wajah di sana tuh maksudnya makna lain. Allah sendiri enggak punya wajah. Alasannya bagus. Kalau Allah punya wajah serupa dengan makhluk. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Maka enggak boleh dikatakan Allah punya wajah. Kita balik pertanyaan, kalau Allah tidak punya wajah, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya wajah? Banyak. Bahkan dianggap lebih rendah derajatnya daripada makhluk yang punya wajah. Dia enggak terlepas dari tasbih kalau berfikirnya demikian. Maka wajib kita meyakini Allah punya wajah karena Allah menyatakan demikian. Tapi wajah Allah tak sama, tak serupa, tak mirip dengan wajah makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk saja wajahnya enggak sama. Manusia wajahnya dengan jin, dengan malaikat, apalagi dengan binatang sudah beda. Wajah binatang dengan jenis binatang yang mungkin ribuan atau jutaan macam sudah beda. Beda ukurannya, beda fungsinya, beda bahannya, beda segala-galanya. Itu binatang dengan binatang tidak ada yang sama, apalagi dengan manusia, apalagi dengan jin dan malaikat. Nah, wajah Allah tak ada yang sama dengan wajah makhluknya. Jadi tetap wajib untuk diyakini Allah punya wajah karena Allah menetapkan demikian. Tapi tidak boleh ditakwil kepada makna lain karena dari takwil lahir ta'til. Wajah diartikan ridho. Ridho nanti ada lagi. Amal yang kita lakukan dalam rangka mencari wajah Allah. Tuh wajah di sana ridho. Ridho nanti beda lagi. Ada lagi sifat Allah ridho. Dengan makna yang jauh berbeda dengan wajah. Jadi wajib kita meyakini Allah punya wajah. Karena Allah menetapkan demikian. Tapi wajah Allah tak ada yang serupa dengan wajah makhluknya. Kita ingkari kalau umpama Allah punya wajah sama dengan makhluk. Enggak, karena wajahnya yang berbeda, yang tidak sama. Sekarang kalau diingkari Allah enggak punya wajah. Kenapa? Sama dengan makhluk. Kalau enggak punya wajah enggak sama dengan makhluk? Sama. Banyak makhluk yang tak berwajah. Lebih rendah kedudukannya dibanding makhluk yang berwajah. Oleh karena itu, tetapkan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa mentakwil maknanya kepada makna lain, tanpa mentaktil, mengingkari, tanpa mentakif bagaimana ya wajah Allah, enggak. Karena enggak ada yang tahu dan enggak ada yang serupa, dan tanpa menyerupakan dengan wajah makhluk manapun. Itu berlaku bagi seluruh sifat Allah. Allah melihat, melihatnya enggak sama dengan cara melihat kita. Allah mendengar, mendengarnya beda dengan cara mendengar dan hakikat mendengar kita. Tapi wajib kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat karena Allah menyatakan demikian. Allah istiwa di atas arsy tegak, wajib kita yakini. Jangan difahami kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Salah pemahaman begitu teh. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah menempati makhluk. Keliru, salah juga ya. Jangan diotak-atik dan dianggap sama. Ada kan orang yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy itu maknanya menguasai. Seperti bupati duduk di kursi jabatan bupati 5 tahun. Apakah duduk selama 5 tahun di atas kursi?
Enggak, kemana-mana artinya menguasai. Dia menyamakan sifat Allah dengan sifat bupati. Keliru besar. Akhirnya istiwanya diingkari, lalu karena difahami, lalu difahami dengan makna menguasai, disamakan dengan cara menguasai makhluk. Itu tasybih. Dia ingin menghindarkan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi dimaknai dengan makna yang menyebabkan dia serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh, istiwa itu menguasai, seperti presiden menguasai kursi kepresidenan 5 tahun, tapi tidak duduk terus jalan-jalan ke sana kemari mengontrol. Keliru dia. Berlakukan itu bagi seluruh sifat-sifat Allah. Termasuk di antara sifat Allah adalah Allah punya nafas. Kita semua punya nafas ya. Tapi nafas Allah atau jiwa nafas itu tidak ada yang sama dengan jiwa setiap makhluk. Tapi wajib kita tetapkan Allah punya jiwa. Kalau punya jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu mah makhluk. Allah enggak begitu. Nanti suatu saat mati, itu mah makhluk. Allah mah tidak. Allah menetapkan Allah punya nafas, punya jiwa. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah 116 berkata, Nabiullah Isa ketika ditegur oleh Allah ditanya, apa kamu dulu mengajak umatmu untuk menyembah, berkata sembahlah aku dan ibuku selain Allah, apakah begitu? Nabi Isa menyatakan, maha suci engkau ya Allah. Kalau aku mengatakannya, faqad alimtah, pasti engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Karena engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam jiwamu. Nafas bahasa Arab. Nabi Isa berbicara begitu tentu saja berdasarkan wahyu. Dan Allah tidak membantah ketika Nabi Isa menyatakan, engkau tahu isi jiwaku, aku tidak tahu isi jiwamu. Dari sini para ulama menyatakan Allah punya nafas, jiwa. Al-Quran gak boleh ditakwil dengan makna lain. Tapi kok nanti bisa serupa dengan makhluk? Balikan. Kalau Allah gak punya jiwa, apa gak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang gak punya jiwa? Banyak, benda-benda mati dan seterusnya, lebih rendah. Oleh karena itu wajib kita yakini Allah punya nafas atau jiwa, tapi jiwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Gak ada yang sama dengan jiwa makhluk manapun. Jiwa makhluk dengan makhluk aja beda. Jiwa kita dengan jiwa binatang, jiwa jin, malaikat berbeda. Apalagi makhluk dengan Khaliq. Selain itu ada lagi sifat Allah lain yang banyak juga diingkari karena takwil. Di antaranya adalah mata. Allah menyatakan dirinya Allah punya mata. Seperti dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Thaha ayat 39. Walitusna ala aini. Ala aini artinya dalam pengawasan mataku. Juga dalam Al-Quran surah Tur ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah engkau dalam menerapkan hukum dari Rabbmu karena engkau berada dalam pengawasan mata kami. Mata kami. Demikian juga umpamanya ketika Nabi Nuh berlayar di atas perahunya, tajri bi a'yunina. Perahu itu berlayar di atas pengawasan mata kami.
Allah memiliki mata. Kalau umpamanya ada yang menyatakan dalam bahasa kita, sering umpamanya disebut bagian tubuhnya tapi maksudnya keseluruhan. 3 ekor monyet, 3 ekor ayam, 3 batang pensil gitu. 3 butir telur seperti itu. Jadi yang dimaksud 3 ekor ayam bukan hanya ekornya tapi keseluruhan dari ayamnya. Dibantah oleh para ulama, iya betul keseluruhan ayam. Tapi 3 ekor ayam menunjukkan ayam pasti punya ekor. 5 ekor monyet menunjukkan pasti monyet punya ekor. 3 batang pensil menunjukkan pasti dia punya batang. Tidak mungkin menyebut sesuatu secara keseluruhan disebut dengan sebutan yang bukan bagian dari dirinya. Oleh karena itu tajri bi ayunina, si perahu itu berlayar atas pengawasan kami. Maksud kami di sini Allah secara keseluruhan, bukan berarti Allah punya mata. Seperti seekor ayam berarti seutuh. Pernyataan tadi keliru. Disebut seekor ayam menunjukkan ayam punya ekor. Tidak mungkin seekor manusia. Tidak mungkin umpamanya sebutir tiang. Tiang nggak punya butir, sebatang. Tidak mungkin dikatakan bahkan kadang-kadang sesuatu itu bagian dari sebuah benda, tapi tidak disebut dengan bagian itu. Seperti umpamanya kita sebenarnya punya tulang ekor, cuma ruasnya sedikit ya, katanya 33 ruas, jadi tidak menonjol. Tapi tidak pernah dikatakan seekor manusia, sebutir manusia. Padahal manusia punya butir, iya punya butir mata, iya enggak? Dan seterusnya. Kalau disebut 3 ekor, 3 butir, 3 batang, ekor, batang, butir pasti bagian dari sesuatu itu. Allah menyatakan berlayar perahu itu dengan pengawasan mata kami. Menunjukkan ya Allah punya mata. Ya boleh diingkari enggak. Kalau punya mata bersama dengan makhluk kita balikan. Kalau enggak punya mata apa enggak sama dengan makhluk? Sama tapi lebih hina. Maka jangan diingkari. Walaupun dengan niat yang bagus menghindarkan penyerupaan dengan makhluk. Tanpa disadari terjerumus ke dalam penyerupaan dengan makhluk yang lebih rendah. Wajib diyakini Allah punya mata, tapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk manapun. Apa yang tidak sama? Semuanya, hakikatnya, kaifiatnya, ukuran, bahan dan seterusnya nggak ada yang sama dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk aja matanya berbeda. Ular kan kelihatan punya mata ya. Apa bisa melihat? Wallahu a'lam. Kata para ahli enggak, mata ular tidak dipakai untuk melihat. Mengetahui sekeliling dengan lidah yang dijulurkan. Mencium aroma yang ada di udara, disampaikan ke otak, tahu ada ini, ada itu. Ukurannya beda, mata setiap makhluk fungsinya beda. Kadang-kadang jumlahnya juga beda, ada yang matanya lebih dari 2 ya. Ada yang hanya 1. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda segala-galanya. Apalagi dengan khaliq, laisa kamitslihi syai'un. Termasuk di antara sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih adalah tangan. Allah punya tangan, iya. Kata siapa? Kata Allah, kata Nabi SAW. Dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Dalam surah Sad ayat 75 Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, ditegur oleh Allah,
apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Adam langsung diciptakan oleh tangan Allah. Allah juga menulis dengan tangannya. Bagaimana menulisnya? Jangan bagaimana, itu takyif. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Makhluk aja menulis itu berbeda-beda cara tergantung alatnya. Bisa menulis dengan pulpen, spidol atau potlot, bisa menulis dengan komputer pakai jari kalau begitu. Ya, bisa menulis dengan HP pakai jempol aja gitu ya. Bisa menulis pakai voice gitu kan, rekaman muncul itu makhluk aja sudah berbeda-beda. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Nanti akan ada penjelasan baik ayatnya ataupun hadis yang menjelaskan ayat itu. Tapi yang jelas Allah punya tangan. Dalam surah Al-Maidah 64 ketika orang Yahudi membaca ayat, Allah menyatakan siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Memberi pinjaman. Orang Yahudi salah paham. Jadi otak yang dangkal memahami ayat ditambah ada sentimen keyakinan kepada kaum muslimin, ayat dia baca difahami. Allah itu miskin. Tuh butuh pinjaman. Kan gitu ya. Makanya kita ada agama lain, pendeta memahami ayat dengan pikirannya yang super dangkal gitu, salah paham. Nabinya umat Islam itu masih sesat katanya. Tuh nabinya berkata ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, berarti masih sesat tuh. Kan gitu. Ayatnya benar tapi dipahaminya keliru. Mencoba menunjukkan sikap kritis dan kecerdasannya mengomentari agama lain, malah menunjukkan kedunguan dan kebodohannya. Sama logikanya dengan begini. Kalau orang mencari duit, bekerja, apa pasti dia miskin? Tidak. Ada nggak orang kaya raya tapi masih kerja nyari duit? Ada? Banyak. Para dirut, para komisaris gajinya ratusan juta, miliaran. Karena sudah punya duit, apakah mereka berhenti bekerja? Tidak. Tidak setiap yang cari duit nggak punya duit. Orang sekarang masih kuliah. Mungkin spesialisasi atau S2, S3. Lalu katakan, orang itu bodoh. Tuh masih sekolah, masih belajar. Apa begitu? Enggak, dia justru pinter. Makanya dia ingin cari ilmu terus. Begitu juga orang yang meminta hidayah. Apakah berarti pasti dia sesat? Tidak. Hidayah itu sudah ada pada dirinya. Lalu kenapa minta hidayah deh? Sama dengan orang yang kaya masih nyari uang. Sama dengan orang pintar masih sekolah. Maknanya ya Allah, kalau umpamanya sudah ada di atas hidayah, pertama istiqomahkan saya di atas hidayah. Kedua, tambah kualitas dari ibadah yang selama ini saya lakukan di atas hidayah. Tambah lagi hidayah. Gitu. Seperti ayat surah An-Nisa ayat 36 atau 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Orang beriman masih disuruh beriman, bayangkan. Kan sudah beriman, makanya disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Kok disuruh beriman lagi? Maknanya istiqamahlah di atas keimananmu atau tingkatkan kualitas imanmu. Makanya salah satu penafsiran iyyakan ihdinas syiratal mustaqim, maknanya ya Allah istiqamahkan saya di atas syiratal mustaqim yang selama ini sudah saya jalani, atau tambah kualitas dari hidayah ini. Itu maknanya. Bukan berarti kalau ihdinas syiratal mustaqim masih sesat nih.
Kan gitu ya. Jadi bodoh ada sentimen, keyakinan mengomentari agama lain. Kelihatan bodohnya. Nah, seperti ini juga orang Yahudi ketika membaca ayat Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa orang yang memberi pinjaman yang baik? Allah fakir, Allah miskin. Karena apa? Butuh pinjaman. Mereka menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah miskin, kami kaya. Terus Yahudi juga menyatakan yadullahil maghlulah. Yadullahi maghlulah, tangan Allah ini terbelenggu, artinya kikir. Apa respon Allah? Wah, Allah nggak punya tangan, bukan begitu. Tapi Allah merespon bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Enggak, tangan Allah enggak terbelenggu, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dua disebutkan di sini dalam ayat. Bal yadahu. Yadahu itu tadinya yadani, dua tangan. Karena idhafat kepada hu, yadanya sebagai mudhaf dalam bahasa Arab, dan mudhaf tidak boleh ada tanwin atau pengganti tanwin, dan nun di sana pengganti tanwin pada isim mufrad. Yadun, satu tangan. Kalau dua tangan, yadani. Tanwinnya jadi nun, kemudian alifnya alif tasniyah atau alif yang bermakna dua. Ketika diidhafatkan nunnya hilang. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan nafkah kepada siapa saja atau bagaimana yang Allah kehendaki, kepada yang Allah kehendaki. Di sini Allah tidak membantah, enggak, Allah enggak punya tangan, enggak. Tapi Allah bantah, tangan Allah tidak terbelenggu. Tangan Allah tidak tertutup, tapi terbentang, terbuka, artinya dermawan serba memberi. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, hai Muhammad, hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Wajib kita yakini Allah punya tangan. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis yang sahih. Oh, tangan di sana kekuasaan. Istiwa kekuasaan, tangan kekuasaan, qadir kekuasaan. Atau sinonim? Enggak. Allah sendiri enggak punya tangan. Kenapa enggak boleh meyakini Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk. Itu kan? Para Allah tidak sama dengan makhluk, kita balikan. Kalau nggak punya tangan, apa nggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang punya tangan? Yang nggak punya tangan? Banyak. Lebih rendah derajatnya daripada yang punya tangan. Jadi wajib kita yakini Allah punya tangan, tapi tangan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan tangannya di kalangan makhluknya. Tangan makhluk dengan makhluk aja berbeda. Saya punya dua tangan, kursi juga punya dua tangan. Tangan kursi kan disebut tangan. Sama enggak? Beda. Apanya yang beda? Semuanya warnanya ini mah hitam, saya mah anggaplah putih. Ini mah terbuat dari besi dan kulit, saya mah dari tulang dan daging. Fungsinya saya mah bisa megang, bisa nyolok, bisa nonjok, bisa apa. Ini mah cuma untuk dan seterusnya. Ini makhluk dengan makhluk, belum dengan tangan binatang dan seterusnya, beda segala-galanya. Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi laisa kamitslihi syai'unnya itu dalam hal hakikat dan kaifiyat. Hakikat dari tangannya, bentuknya, fungsinya, bahannya, ukur, itu semuanya yang tidak ada yang sama dengan makhluk. Tapi wajib kita yakini Allah punya tangan karena Allah menjelaskan hal itu dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Di dalam Al-Quran ditambah dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk firman Allah yang terdapat dalam surah Al-A'raf 145. Allah berfirman, wa katabana lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Al-A'raf 145 ini berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah, dan kami telah menuliskan untuknya, untuk Musa, fil alwah, di dalam lembaran-lembaran papan. Maksudnya Taurat. Min kulli syai', segala sesuatu yang dibutuhkan saat itu, mau'izatan, sebagai pelajaran, wa tafsilan li kulli syai', dan penjelas bagi segala sesuatu. Ketika menerangkan ayat ini, Allah menuliskan bagi Musa, maksudnya menulis dengan tangan Allah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya ketika ada perdebatan antara Musa dan Adam. Berkata Adam kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, istafakallahu bikalamihi wa khatta laka Taurat biyadihi." Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Nabi SAW berkatalah Nabi Adam, "Hai Musa, sesungguhnya Allah telah memilih engkau bikalamihi, dengan kalamnya." Maksudnya memilih Nabi Musa untuk berbicara langsung dengan Allah yang tidak Allah lakukan ke nabi-nabi lain. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Wa khatta laka Taurah biyadihi, dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat langsung dengan tangannya. Nabi SAW yang berbicara hal ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam hadis yang lain yang juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walamma khalaqallahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsihi anna rahmati taglibu ghadabi." Kata Rasulullah SAW, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah mencatatkan dengan tangannya sebuah ketetapan untuk dirinya. Allah mewajibkan sesuatu untuk dirinya. Apa kewajiban yang Allah catatkan tersebut? Bahwasanya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kalau Allah murka kepada seorang hamba karena satu hal, mungkin dia berdosa, bahkan syirik atau kufur, murka Allah, tapi kemudian dia bertobat, maka rahmat Allah yang menurunkan ampunan kepada orang yang sudah musyrik tadi mengalahkan kemurkaannya, diampuni orang itu. Kadang ada orang berdosa tidak tobat, tapi karena rahmat Allah orang itu diampuni. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Majmu'ul Fatawa dalam bab Ahkamu Usatil Mu'minin. Ketika membahas sebuah ayat, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Syekhul Islam, ayat ini bagi yang tidak taubat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik itu terbawa mati, tidak ditaubati, Allah nggak akan ampuni. Tapi dosa selain syirik Allah ampuni, walaupun tidak ditaubati, karena masih satu ayat yang sama.
Dosa besar selain syirik mungkin akan diampuni. Apa semuanya? Liman yasha, hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tidak bagi semua orang. Siapa saja orang yang Allah kehendaki dosa besarnya akan diampuni selain syirik walaupun dia tidak tobat, termasuk dosa bid'ah ya. Yaitu orang yang pertama banyak melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Orang yang banyak infak dan sedekah. Karena infak sedekah mengurangi dosa. Orang yang menerima banyak musibah dan dia sabar. Musibah itu mengurangi dosa. Orang yang dimintakan ampun oleh orang lain. Dia menolong orang lain tepira, kata orang Sunda. Cuma umpamanya seorang kakek nenek jatuh nggak bisa bangun, dibangunkan, dipangku ke pinggir. Si kakek si nenek itu berterima kasih, ya Allah ampuni dia, diampuni itu. Kita parkir biasanya motor umpamanya 2.000, mobil 5.000, ke tukang parkir dikasih 20.000. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan rezekinya tambah Pak ya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga, mudah-mudahan diampuni dosa. Tepira 20.000 teh. Gugur itu dosanya. Didoakan banyak faktor penghapus dosa selain istighfar dan taubat tadi. Makanya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya apakah para pelaku bid'ah pasti ke neraka, ada nggak yang langsung ke surga? Ada. Mungkin kebidahannya itu terhapus dengan banyak faktor penghapus dosa. Jadi kalau kita sedang berbicara haramnya sebuah perbuatan, baik bid'ah ataupun maksiat, ingat, tidak berarti sedang memvonis pelakunya pasti ke neraka. Tidak. Ke surga ke nerakanya sering saya katakan, nanti kalkulasi dari seluruh amalan. Kita suka sholat, saum Ramadan, haji, umroh, baca Quran, thalabul ilmi, ghibah, fitnah, dusta, macam-macam dosa ada, pahala ada. Ketika melakukan dosa terancam neraka. Ada ayat dan hadis yang mengancam neraka bagi para pelaku dosa ini. Ketika tahajud, ketika sholat ada jaminan surga. Dua-duanya dilakukan. Jadi sebenarnya gini, dia ini ke surga apa ke neraka? Kalkulasi nanti semua secara adil ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum sebuah perbuatan haram, nggak boleh dilakukan, ada neraka yang mengancam, tidak berarti orangnya pasti ke neraka. Tidak. Mungkin terampuni, mungkin dia tobat sebelum mati, mungkin terampuni oleh hal lain selain tobat. Sehingga mungkin kita mendengar ada orang yang ahli maksiat tapi kok matinya husnul khotimah ya. Kita seolah-olah tidak rela karena berita yang selama ini kita dengar dia itu wah pergaulannya nggak bagus lah, matinya husnul khotimah, seolah-olah nggak rela. Padahal kita nggak tahu akhir kehidupan dia, mungkin tobat. Kita nggak tahu tobatnya. Mungkin dia itu melakukan kebaikan yang kita tidak tahu, itu menghapus dosa-dosa dan Allah tunjukkan dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian juga orang yang selama ini kita lihat amalannya banyak bid'ah, kok matinya husnul khatimah? Kenapa harus tidak rela? Allah yang menetapkan dia husnul khatimah. Kita tidak tahu amal apa yang baik yang dia lakukan di belakang kita. Oleh karena itulah maka sekali lagi, kalau kita mengharamkan sesuatu perbuatan baik dosa maksiat ataupun dosa bid'ah, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai calon ahli neraka. Tidak.
Hanya ada ayat atau hadis yang mengancam neraka, iya. Tapi baru ancaman loh. Masih mungkin selamat? Masih, dengan tobat, dengan istighfar, atau dengan hal-hal lain yang sudah diterangkan tadi. Tapi yang jelas salah satu di antara ketetapan Allah yang Allah tulis dengan tangannya adalah sebagaimana hadis ini, lama khalaqallahul khalqa kataba biyadihi ala nafsihi anna rahmati taglibu ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah tuliskan dengan tangannya satu ketetapan atas dirinya bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Jadi ya, Allah punya tangan. Ayat hadis menerangkan begitu. Wajib kita meyakini, tapi dan nggak boleh mentakwil ke makna lain. Tidak boleh mentaktil, tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk manapun, dan tidak boleh mentakif. Mentakif itu menerangkan dengan keterangan baik jelas ataupun tidak jelas. Yang jelas umpamanya tangan Allah itu ukurnya sekian, lebarnya sekian, fungsinya itu jelas, takif nggak boleh. Yang tidak jelas contohnya, tangan Allah itu panjangnya 3 kali dari lebarnya. Agak samar, tetap itu takyif, maka tidak boleh. Ya. Selain sifat-sifat tadi, Allah juga memiliki sifat mencintai. Ya, boleh kita tolak sama dengan makhluk-makhluk juga mencintai. Tidak sama dalam hal kaifiat dan hakikat. Orang saja profesi berbeda, karakter berbeda, cara mencintainya berbeda. Guru bela diri, kalau ada muridnya yang dianak emaskan, dia cinta ke muridnya. Yang satu berbeda dengan yang lain, mungkin anaknya, mungkin umpamanya adiknya, mungkin sahabatnya. Lebih dia cintai daripada murid yang lain. Bagaimana cara menunjukkan rasa cintanya ketika melatih bela diri? Apakah kamu jangan capek, istirahat aja duduk nonton, dijamin jagoan? Apa begitu? Enggak. Versi latihannya lebih apa? Lebih keras. Yang lain lari 5 keliling, kamu 10 keliling. Yang lain push up 10 kali, kamu 50 kali. Yang lain pelatihannya sejam, kamu 2-3 jam. Itu tanda cinta. Dan dia tersiksa karenanya. Tapi hasilnya jauh lebih baik. Dia lebih kuat, lebih cepat, lebih lincah dibanding murid-murid yang lainnya. Lebih jagoan daripada umumnya murid. Itu cara orang menunjukkan rasa cintanya berbeda tergantung bidang. Apalagi cara mencintai orang dengan binatang berbeda. Apalagi Allah, cara mencintai Allah terhadap makhluknya tidak sama dengan cara mencintai makhluk terhadap sama makhluk. Tapi wajib kita meyakini Allah memiliki sifat mencintai, dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah sunnah di samping yang fardu sehingga aku mencintainya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah yang Allah terapkan yang tetapkan dalam Al-Quran, Allah mencintai. Wajib kita meyakini Allah memiliki sifat mencintai. Loh, sama dong dengan makhluk. Makanya nggak boleh, Allah nggak punya sifat mencintai. Kita balikan. Kalau gitu Allah punya sifat membenci gitu. Makhluk
Ada yang membenci banyak. Mencintai tidak, membenci tidak. Ayat ini mau dikemanain atau? Mau difahami gimana atau? Ada makhluk mencintai tidak, membenci tidak ada? Ada. Kita kenal bertemu dengan banyak orang yang tidak kenal. Kita nggak benci dia, nggak cinta dia. Ada yang begitu? Ada. Sama dong dengan makhluk. Makanya jangan diingkari. Wajib kita yakini Allah mencintai. Sama dong dengan makhluk? Tidak. Apa yang tidak sama? Cara mencintai, hakikat mencintai itu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Termasuk salah satu di antara sifat Allah adalah ridho kepada makhluk, ridho terhadap perbuatan tertentu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ketika dahulu Nabi SAW mau haji, ketika masih di Madinah, Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Sebelum sampai ke Mekah, mereka beristirahat dulu di sebuah lembah Hudaybiyah namanya. Ya, sudah dekat ke Mekah. Sekarang Hudaybiyah mungkin masuk kota Mekah. Diutus utusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Minta izin. Karena Utsman orang terpandang, dihargai oleh orang-orang Quraisy. Minta izin. Maka dibuat lama dan disebar isu Utsman mati dibunuh. Sampai berita ini kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Akhirnya Nabi dan para sahabat siap berperang membela darah Utsman. Akhirnya Nabi mengajak berbaiat di bawah sebuah pohon. Sekitar 1.400 sahabat yang saat itu ikut berbaiat di bawah pohon, namanya Baiatur Ridwan. Allah ridho kepada seluruh orang yang berbaiat saat itu. Allah tunjukkan dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Allah mengetahui isi hati mereka. Allah ridha. Ridha termasuk salah satu sifat Allah. Suka meridhai makhluk-makhluk tertentu atau amalan-amalan tertentu. Wajib untuk kita yakini. Termasuk apakah Allah suka membenci? Iya, membenci orang, membenci perbuatan. Allah menyatakan liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhanina billahi dhanna saw. Sampai di akhir ayat ini wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka. Allah membenci. Ketika mau perang, ada orang-orang munafik tuh. Mereka tidak mau ikut perang. Makanya tidak ada persiapan. Kenapa mereka tidak ikut perang? Karena keinginan berperang Allah cabut dari hati mereka. Allah tidak memberikan keinginan dalam hati mereka untuk berperang. Karena apa? Kalau mereka ikut berperang, Allah nggak suka. Karena kemunafikan mereka. Kenapa nggak suka? Karena keburukan amal mereka selama ini terus tiba-tiba ikut perang, ini bakal jadi pengkhianat nanti di medan perang. Bisa kabur, lari dari medan perang, mengurangi kekuatan pasukan dan bisa merusak rencana strategi perang yang sudah diterapkan. Kabur, rencana harus berubah, bisa merugikan. Maka Allah nggak suka kalau mereka pergi berperang. Maka
Dicabut keinginan berperang dari hati mereka. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah 46, walakin karihallahu imbi'athahum. Allah tidak suka kalau mereka ikut pergi berperang. Makanya mereka tidak diberi keinginan untuk berperang. Makanya mereka tidak mengadakan persiapan sama sekali. Tapi mereka pas mau berangkat perang menggunakan uzur, alasan ini, alasan itu. Kata Allah, kalau mereka benar-benar serius ikut perang, pasti sebelumnya persiapan. Lalu setelah bersiap ada uzur, dimaklumi. Ini persiapan nggak ada. Pas mau berangkat baru mengemukakan uzur, memang tidak niat dari awal. Kenapa tidak niat? Allah nggak ngasih keinginan dalam hati mereka untuk berperang. Kenapa? Allah benci, Allah nggak suka kalau mereka ikut berperang. Seperti umpamanya kita mau makan, makannya enak, sehat, bersih gitu ya, dan terutama gratis. Tiba-tiba ada ikhwan umpamanya yang baru datang dari sawah belepotan, udah seminggu nggak mandi, mau ikut ngariung sama kita. Suka nggak kita? Nggak suka, bisa mengganggu. Aroma makanan yang sedap bisa kalah dengan aroma badan dia. Tempat yang bersih bisa terkotori oleh lumpur yang dia bawa dari sawah. Kita nggak suka kalau dia ikut terlibat karena kotor dan bau. Orang munafik karena kemunafikannya, jiwanya kotor, tingkah lakunya nyebelin, tiba-tiba ingin terlibat dalam sebuah jihad suci, bisa mengotori itu. Allah nggak suka kalau mereka ikut berperang. Makanya Allah menyatakan walakin karihallahum bi'asahum. Allah tidak suka kalau mereka ikut berperang. Salah satu di antara sifat Allah tidak suka. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain yang diterangkan di dalam ayat. Termasuk yang diterangkan di dalam hadis. Di antaranya Allah mensifati dirinya melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat suka takjub. Allah takjub kepada makhluk. Bahkan Allah tertawa. Kata siapa Allah suka tertawa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Wahabi. Tapi kata hadis, Nabi dalam hadisnya yang sahih menyatakan Allah tertawa. Hadisnya muttafaqun alaih. Kalau diingkari, enggak, tertawa di sana artinya maknanya yang lain. Allah sendiri enggak tertawa. Karena kalau tertawa sama dengan makhluk. Kita balikan lagi. Kalau enggak tertawa, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak tertawa? Ada banyak. Dan lebih buruk, lebih rendah derajatnya dibanding makhluk yang suka tertawa. Manusia aja yang sering tertawa dengan yang nggak pernah tertawa, manyun, baudanya, lebih baik mana? Kita lebih menyukai yang ramah, yang sering tersenyum, sering tertawa daripada yang manyun terus. Kan gitu. Oleh karena itu, jangan diingkari Allah tertawa, karena Nabi yang mengatakannya. Mentertawakan itu berarti mentertawakan sabda Nabi SAW. Mana hadisnya nih? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Tertawa Allah. Nah, kok bisa kalau yang dibunuh masuk surga? Iya. Kalau yang membunuh dijelaskan oleh Nabi, yang satu muslim, yang satu kafir. Bertemu di medan jihad. Si mukmin terbunuh oleh si kafir, dia mati dalam keadaan syahid. Setelah itu si kafir masuk Islam. Bagus keislaman, terus berikut berjihad,
terbunuh lagi, mati sebagai syahid, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ada, saya lihat di komen YouTube tuh, Wahabi itu suka menyatakan Allah tertawa. Itu kata Nabi, bukan kata Wahabi. Oleh karena itu wajib kita yakini tanpa mentakwil kepada makna lain dan tanpa mentakyif, mentasbih, apalagi menta'til, mengingkari. Karena mentakwil berarti bahasa kitanya sotoy, sok tahu. Allah atau Rasulnya lebih tahu tentang sifat Allah. Dan Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan dengan bahasa yang gamblang yang kita fahami. Dimaknai dengan makna lain yang tidak tersirat dalam lafaz dari sifat tersebut. Saya sering ungkapkan begini. Kalau umpamanya saya bertamu, memakai kopiah, memakai pakaian putih, ya, membawa oleh-oleh. Kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Abu Haidar. Saya memakai peci putih, baju putih dan membawa oleh-oleh. Kata orang di dalam, enggak. Yang dimaksud peci putih itu mungkin pikirannya jernih. Yang dimaksud dengan memakai pakaian putih teh mungkin hatinya bersih. Yang dimaksud membawa oleh-oleh kue teh mungkin mau menasihati ilmu gitu. Ditakwil kepada makna lain. Kita yang bertamunya gimana? Jengkel, ini orang sotoy banget. Belum lihat, belum apa ke saya. Pintu belum dibuka. Mentakwil penjelasan saya tentang saya. Ini saya datang pakai kopiah putih, pakai baju putih, bawa oleh-oleh kue makanan untukmu. Yang di dalam malah nyeletuk. Yang dimaksud pakaian putih itu mungkin pikirannya aja lagi jernih, nggak punya masalah. Ditakwil, mungkin nggak pakai topi. Yang dimaksud pakai pakaian putih mungkin badannya bersih, wangi dan hatinya suci, nggak punya dengki gitu ya. Padahal pakaiannya tidak putih, belang. Yang dimaksud bawa oleh-oleh makanan teh bukan makanan kue kesukaan saya, tapi pasti nih mau ngasih nasihat, ayat, hadis, sebelah. Ditakwil. Gimana komentar kita kepada orang itu? Gila mungkinnya. Sotoy amat belum lihat saya. Mengingkari perkataan saya tentang diri saya. Allah mengenalkan sifat-sifat dirinya dengan bahasa yang gamblang, yang mudah difahami, ditakwil kepada makna lain, diingkari penjelasan Allah dan Rasulnya. Seperti itulah ya. Walhasil seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla wajib untuk kita yakini sebagaimana adanya tanpa empat hal. Pertama, tanpa mentakwil kepada makna lain. Kedua, tanpa menta'til, mengingkari. Ketiga, tanpa mentakyif, menerangkan dengan penerangan tertentu, penjelasan tertentu, deskripsi tertentu yang tidak bersumber keterangan dari Quran Sunnah. Dan yang keempatnya, tidak mentamsil atau mentasbih, menyerupakan, memisalkan dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, inilah penjelasan kita tentang beberapa sifat Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat kita persilakan kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Baik, kita mulai dari pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan, mohon maaf keluar dari tema Ustaz, dari hamba Allah di Papua, tepatnya di Nabire Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana menjalani hidup rumah tangga kalau suami sering minum atau mabuk Ustaz, walaupun keuangan masih kita yang mengatur. Mohon petunjuknya Ustaz. Barakallahu fiik ibu yang bertanya.
Kalau suaminya melakukan pelanggaran terhadap syariat yang qat'i, secara sengaja melanggar apa yang Allah haramkan, atau secara sengaja meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Contohnya tidak sholat 5 waktu, tidak saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah berkemampuan dari segala segi, tidak zakat, atau melanggar yang Allah haramkan seperti mabuk, berjudi, berzina, atau maling, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Pertama, wajib mengingatkan, menasihati, berupaya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Kalau dia tidak sholat, diajari, dinasihati, diingatkan untuk sholat. Tidak saum, dinasihati untuk saum. Kalau dia melanggar yang haram, ingatkan, itu dosanya besar, mencabut barokah dari kehidupannya dan kehidupan keluarganya, mencoreng citra baik keluarga. Apa istri dan anak-anaknya tidak ikut tercoreng? Ikut. Ketika istrinya lewat tuh, itu istri si pemabuk tuh, kan bisa begitu. Ini anak si pemabuk dan seterusnya. Jadi wajib untuk dinasihati. Kalau sudah dinasihati tidak mempan, dia tetap ngeyel di atas dosa dan maksiatnya, tidak bisa diperbaiki, maka pelanggaran terhadap syariat yang qat'i menjadi udzur syar'i untuk mengajukan khulu, gugatan cerai. Karena apa? Karena dia sudah terang-terangan melanggar apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dan umumnya yang tukang mabuk gitu ya, umumnya nih, mungkin juga nggak sholat, mungkin juga nggak saum, ya. Kalau nggak haji mungkin tidak mampu karena tadi disebutkan ekonomi pas-pasan. Jadi berusahalah menasihatinya, mengingatkannya, mendoakannya. Kalau sudah maksimal ternyata tidak ada perubahan, dibolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan khulu atau gugatan cerai karena hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dari penanya seorang ibu dari Papua, tepatnya di kota Nabire. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Srianto di Kepri. Di Kepri. Baik, silakan Bapak. Ini Ustaz mau bertanya, tapi di luar tema boleh? Baik, silakan Bapak. Ini Ustaz, dulu ketika saya belum begitu mengenal, masih jauh dari agama, dan belum begitu mengenal sunnah seperti sekarang ini. Saya karena emosi, saya marah sama anak karena dia membohongi saya, bawa motor gitu. Jadi saya bersumpah dengan membawa Al-Quran, dan dalam keadaan kotor waktu itu saya bersumpah bahwa saya tidak, di atas Al-Quran ini saya bersumpah saya tidak akan membelikan motor lagi. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dengan saya sekarang ini alhamdulillah dari rezeki dari Allah mendapatkan satu motor second. Itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik Bapak yang barusan. Kalau kita sudah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan dengan mengatakan, demi Allah saya tidak akan ngomong lagi sama si fulan, atau demi Allah saya tidak akan memberi apa-apa lagi kepada si fulan.
itu bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Demi Allah kalau saya ketemu si fulan saya tonjok dia. Itu bersumpah untuk melakukan keburukan. Hukumnya sama, dua-duanya tidak boleh. Yang harus kita lakukan, langgarlah sumpah tersebut, tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa an yaminin," siapa orang yang bersumpah dengan suatu sumpah, fara'a anna ghairahu khairun, tapi dia melihat melanggarnya itu lebih baik, langgarlah sumpahnya, wa kafir an yamini, tapi bayar kifaratnya. Dan ini juga pernah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu kaya, dermawan, suka ngebantu. Di antaranya ada orang muhajirin yang juga kerabat dia sejak di Mekah, suka dibantu. Sampai pindah ke Madinah juga bantuan itu selalu. Ketika muncul fitnah terhadap putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sekaligus sebagai istri tercinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kasus hadithul ifki, banyak sahabat-sahabat yang terpengaruh ikut menyebarkan berita ini. Kerabat Abu Bakar dari Muhajirin juga Ansor yang suka dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela kehormatan Aisyah dan keluarganya, malah ikut menyebarkan. Siapa yang tidak dongkol, ya enggak? Ternyata terbukti Aisyah bebas dari tuduhan. Allah menurunkan ayat yang menunjukkan kebersihan Aisyah dari tuduhan. Maka melihat kejadian bahwa beberapa kerabatnya ada yang ikut menyebarkan, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu lagi mereka. Langsung turun ayat tuh. Surah An-Nur ayat 25. Janganlah orang-orang yang ulul fadl wassa'ah, orang-orang yang memiliki kelebihan atau kecukupan dari hartanya, janganlah sampai bersumpah bahwa dia tidak akan memberi lagi kepada kerabat dan muhajirin serta ansor. Kata Allah, fa'fu wasfahu, maafkan dan toleranlah. Atuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Mendengar ayat ini turun, Abu Bakar merasa ini untuk dirinya, lalu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya suka kalau engkau mengampuni aku. Akhirnya dibantu lagi dan sumpahnya dibayar kifaratnya. Jadi apa yang Bapak lakukan tadi, langgar saja sumpah. Apalagi ke anak sendiri, tapi karena sudah bersumpah demi Allah, bayar kifaratnya. Bagaimana cara membayar kifaratnya? Berikan makanan kepada 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kita makan, atau pakaian. Kalau tidak mampu, maka saumlah 3 hari berturut-turut untuk menebusnya. Itu yang harus Bapak lakukan. Langgar sumpah itu, kasih lagi ke anak yang tadi sudah disumpahi tadi, maafkan anak, apalagi mungkin anaknya juga sudah minta maaf, menyesal dan tidak mengulangi lagi, tapi bayar kifaratnya. Kasih makan dan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah dari Tasikmalaya ingin bertanya, Ustaz, bolehkah kita berangan-angan ingin segera bertemu dengan Allah Ustaz? Syukran dan mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik, berangan-angan.
artinya ingin segera mati gitu. Kalau yang dimaksud ingin segera bertemu dengan Allah itu mati, ada dua kemungkinan: ingin segera mati, ingin segera kiamat terjadi sehingga dengan kiamat itu kita bisa berjumpa dengan Allah. Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul SAW menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana la budda lahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita. Jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi SAW yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama.
tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus terkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam 3 kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kembali kita angkat dari pesan WhatsApp Ustadz. Dari penanya tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustadz, dalam surah Ali Imran ayat ke-191 Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia kami ciptakan. Pertanyaannya Ustadz, untuk apa Allah menciptakan orang miskin Ustadz? Karena selalu terzolimi dan ia sudah berusaha keras memohon pertolongan Allah, sepertinya sia-sia dan tampaknya Allah tidak peduli usaha orang miskin. Pertanyaannya Ustadz, mohon penjelasannya, untuk apa Allah menciptakan orang miskin Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Surah Ali Imran ayat 191 adalah doa dari ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidaklah menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Maksud semua itu alam jagat raya. Karena konteks ayat ini, di ayat 190-nya Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu dia berkata, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semuanya ini secara sia-sia. Maksudnya semuanya itu tuh langit dan bumi. Apakah kemiskinan ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah? Iya. Apakah itu sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Banyak hikmah di balik kemiskinan. Beberapa keuntungan dari kemiskinan adalah, pertama, hisabnya jauh lebih mudah daripada orang kaya. Orang kaya hisabnya lebih susah. Karena seluruh kekayaannya dihisab, ditanya dari mana ini didapat, untuk apa ini digunakan. Makin banyak harta, makin banyak pertanyaan, makin panjang tuh. Makin berat. Harta itu yang halalnya dihisab secara ketat, yang haramnya pasti diazab. Orang fakir, orang miskin yang nggak punya apa-apa lebih enteng. Yang ditanyakan nggak seberapa banyak. Ini yang pertama. Kedua, kemiskinan menyebabkan mestinya orang mendekat kepada Allah, banyak berdoa. Ya Allah, beri saya kecukupan untuk hari ini. Tidak menginginkan kekayaan seperti orang, tapi beri kecukupan dan beri sikap qanaah terhadap apa yang Engkau berikan. Kalau orang kaya mau berdoa itu untuk apa berdoa lagi? Kekayaan banyak, kekuasaan ada, biasanya kekuasaan juga bisa dipengaruhi oleh kekayaannya ya. Orang kaya umumnya melanggar hukum juga bisa bebas tuh. Bayar aja pengacara yang hebat.
Orang miskin nggak salah juga bisa dihukum. Jadi orang kaya pas mau berdoa minta apa lagi ya? Kalau toh minta tambah kekayaan. Jarang berdoa. Kalau orang miskin sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Itu yang Allah sukai. Allah suka rintihan hambanya ketika merintih dalam doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Malamnya terdorong bangun, siangnya sholat duha agar rizkinya dicukupkan, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak qanaah. Nah, itu keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang kaya raya. Itu yang kedua. Ketiga, orang miskin itu doanya lebih dikabul daripada orang yang kaya. Kenapa? Karena kemiskinan penderitaan, masyaqqah. Dan ketika orang menderita, doanya lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding orang yang sedang tidak kepepet. Orang kaya jarang kepepet. Orang miskin selalu kepepet. Pas minta sungguh-sungguh jeritannya menggedor pintu langit. Membuat Allah Azza wa Jalla mendengar dan mengabulkannya. Makanya hati-hati terhadap doa orang miskin. Kalau ada orang yang fakir, yang miskin melakukan sesuatu kepada kita, jangan dihardik, jangan dipelototin, jangan disakitin. Mereka punya senjata ampuh mendoakan keburukan bagi kita lalu kena. Makanya tidak heran apabila Rasulullah SAW berkata, kalau kalian mencari aku, carilah aku di tengah-tengah orang-orang miskin. Nabi SAW menyatakan, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kayanya. 500 tahun orang kaya itu sudah masuk ke surga. Kata orang miskin, loh kami sudah 500 tahun di sini, kalian kemana saja? Lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Salah satu penyebabnya tadi orang miskin mah hisabnya sebentar. Sedikit, kalau orang kaya banyak. 500 tahun bedanya. Di dalam hadis lain 40 tahun. Dua-duanya sahih. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Lalu dipadukan oleh para ulama bahwa orang yang pertama kali masuk di kalangan orang miskin dibanding orang kaya terakhir yang masuk itu jaraknya 500 tahun, tapi orang miskin yang terakhir masuk ke surga dibanding orang kaya yang pertama kali masuk surga bedanya 40 tahun. Dua-duanya terpadukan. Jadi kehidupan orang miskin lebih pikabitaan dibanding orang-orang kaya. Lihat hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, kata Imam Adz-Dzahabi hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, Innal mukthirina dalam satu riwayat muqilluna yaumal qiyamah, dalam riwayat lain hum asfaluna yaumal qiyamah. Dua-duanya sahih. Sesungguhnya orang yang banyak harta di dunia, dalam satu riwayat mereka paling miskin di akhirat, dalam riwayat lain mereka paling rendah, paling hina di akhirat. Itu sabda Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan, makna paling miskin, miskin dari kebaikan, miskin dari pahala. Karena apa? Karena umumnya orang kaya ketika di dunia lebih sibuk dengan kekayaannya daripada melaksanakan ibadah, kewajiban, amal soleh. Waktunya habis untuk memanage kekayaan, ngurus perusahaan itu, perdagangan ini, usaha itu, dan seterusnya. Habis. Kadang-kadang kewajiban terlalaikan, apalagi yang sunnah-sunnah terabaikan. Maka mereka orang yang paling miskin pahala kebaikannya di akhirat, dosanya paling besar karena harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Makanya paling rendah, paling hina di akhiratnya.
Sebaliknya orang-orang al-muqilluna fid dunya humul mukthiruna yaumal qiyamah. Orang yang sedikit hartanya di dunia, mereka orang yang paling banyak kebaikannya di akhirat. Karena apa? Penderitaan karena kemiskinannya melahirkan dua hal. Hal pertama ampunan. Semua penderitaan melahirkan ampunan dari Allah. Hal yang kedua pahala kesabaran atas kemiskinannya. Maka tak heran kebaikan pahalanya di akhirat banyak. Allah menyatakan innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Itu akan Allah berikan kepada orang miskin yang sabar di atas kemiskinannya. Jadi hikmah dan kebaikan di balik kemiskinan banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang saya jelaskan tadi. Tidak ada yang sia-sia dari apapun yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan. Bahkan diciptakannya iblis, bahkan keburukan seperti syirik, kufur, bid'ah pun di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Karena ada syirik, kufur, bid'ah dan maksiat, lahir dakwah, lahir nasihat, lahir tobat, lahir jihad fisabilillah. Semua kebaikan tadi nggak akan ada kalau nggak ada syirik, nggak ada kufur, nggak ada bid'ah, nggak ada dosa dan maksiat. Kalau semua manusia bertauhid, iman, beramal soleh, untuk apa dakwah? Tidak ada umpamanya kewajiban saling menasihati. Semua orang sudah soleh semua. Gak ada jihad, gak ada mati syahid. Oleh karena itulah di balik semua keburukan yang Allah tetapkan bagi kita, pasti kandungan kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya itu sendiri. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.